Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Yeskel pasal 23. Teksnya ayat 36 sampai 49. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 36 sampai 45. Ohola dan Oholiba berzina secara rohani dan secara politik. Mereka menajiskan diri dengan menyembah berhala dan melanggar kekudusannya hari Sabat. Paragraf yang kedua ayat 46-49. Mereka akan dilampas dan dilempari dengan batu dan dimancung dengan pedangnya. Anak-anaknya dibunuh dan rumah mereka dibakar dan dihabiskan. Kesimpulannya, Tuhan memberitahukan perbuatan yang keji mereka dengan detail. Mereka berzina dengan menyembah berhala dan anak-anaknya dipersembahkan sebagai kurban dalam api. Menajiskan tempat kudusnya, melanggar kekudusan hari Sabat, melanggar kudusannya di dalam rumah Tuhan, dan bersundal dengan suku bangsa yang asing. Menurut Tuhan, mereka sama seperti perempuan sundal, jadi mereka akan dilempari dengan batu dan dimancung dengan pedangnya. Anak-anaknya dibunuh dan rumah mereka dibakar dan dihabiskan. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan perintahkan kepada Yeskel akan memberitahukan perbuatan-perbuatan yang keji bagi Ohola dan Oholiba sebelum menghakimi. Kedua, Tuhan menyebut tentang mereka dengan kata perempuan sundal dan ia akan menghentikan kemusuhan dan semua kaum perempuan akan memperhatikan peringatan itu dan tidak akan melakukan kemusuhan lagi seperti yang mereka lakukan. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Ohola dan Oholiba berzina. Tangan mereka berlumuran darah, menyembah berhala dengan mempersembahkan anak-anaknya sebagai kurban dalam api. Mereka menajiskan tempat kudusnya, melanggar kekudusan hari Sabat, melanggar kekudusannya di dalam rumah Tuhan, juga berzina dan bersundal dengan suku bangsa yang asing. Kedua, sekumpulan orang yang melawan dan melontari Ohola dan Oholiba dengan batu dan memancung mereka dengan pedangnya, membunuh anak-anak mereka dan membakar habis rumah-rumah mereka. Aplikasi hari ini, pertama, mengaku bahwa kita percaya Tuhan Allah, Yesus Kristus, Juru Selamat kita, dan bertobat tentang semua perbuatan yang keji yang bersundal dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya mengaku kesalahan dan bertobat. Bertobatnya bukan hanya menyesal, harus berbalik dari itu. Kedua, jangan bersih-bersih untuk manusia hanya secara jasmani. Lebih usaha akan bersih-bersih dan menguduskan secara rohani. Ya, memang berdandan secara jasmani, daripada itu berdandan secara rohani. Jadi akhirnya PR praktik hari ini, jangan bersih-bersih dan berdandan secara jasmani dan secara sosial untuk keuntungan duniawinya. Usaha akan mentahirkan tubuh dan secara rohani supaya hanya memuliakan nama Tuhan sebagai anaknya dan sebagai pengantin perempuannya. Kita sebagai anak Allah, kita sebagai pengantin perempuan anak domba harus mentahirkan dirinya sendiri dengan berbuatan baik, dengan ketaatan. Melalui itu kita harus memuliakan nama Tuhan. Hari ini juga selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.